Ini kembali di Malalayang di Jemaat Gemini Elroy. Waktu 5 tahun lalu di Malalayang belum ada Gemini Elroy. Bahkan Malalayang masih satu dengan Malalayang Timur. Tapi seiring berjalannya waktu, maka mengalami perubahan. Dan saya ditempatkan oleh BPPS sebagai Ketua BPJ di Gemini Elroy Malalayang. Bahkan akhirnya waktu dapat juga dengan Ibu Pendeta Leonora Pardediwontu, dulunya di Stadion, waktu dapat di Sentrum, dan kembali waktu dapat di Malalayang. Kurang lebih 5 tahun juga belum ada orkes pria pembapa di Gemini Sion. Tapi luar biasa perkembangan itu ada. Saya pikir cuma di Elroy atau di Elroy yang ada orkes. Ternyata juga di Sion sudah ada orkes pria pembapa. Sekali lagi ini adalah hal yang sangat luar biasa. Perkembangan yang baik yang terjadi dalam pelayanan gereja. Dalam perenungan kita minggu yang lalu dikatakan bahwa iman jangan sampai gugur ketika ditampi. Iman itu ada terus. Karena apa? Karena Yesus Kristus dia tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Maka itu juga kerja pelayanan. Kita yakin saudara bahwa apapun yang terjadi, perubahan apapun, iman kita tetap melekat kepada Tuhan Yesus kepala gereja, tetapi juga yang adalah Mesias, bahkan juru selamat kehidupan kita. Saat ini kita sudah memasuki minggu sengsara yang keempat, dan sepanjang minggu sengsara ini firman Tuhan itu senantiasa menggugah kita untuk menghayati dan merenungkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Yesus dia tidak bersalah, tetapi kuat menjadi bersalah untuk menanggung kesalahan dan dosa kita, supaya kita memperoleh keselamatan bahkan kehidupan yang kekal. Nah, bacaan kita saudara dalam kitab Injil Markus itu merupakan sebuah narasi, sebuah cerita. Kalau kita melihat ayat sebelumnya bahwa Yesus dia berdoa di taman Getsemani. Yesus berkata, sekiranya cawan ini boleh lalu. Tetapi saudara, cawan atau penderitaan itu tidak dilakukan dalam diri Yesus. Artinya Yesus harus mengalami sendiri penderitaan atau cawan. Dia harus menderita, mati disalibkan, tetapi dia bangkit kalahkan kuasa dosa dan maut. Dan misalkan saudara, setelah Yesus dia berdoa di taman Getsemani, maka Yesus dia ditangkap oleh para serdadu. Bahkan saudara dikatakan bahwa sebagaimana tema perenungan kita, ciuman pengkhianatan. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia dicium oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Bayangkan saudara, 3 tahun dalam pelayanan, Yesus ada bersama dengan Yudas, melayani bersama, berjalan bersama, makan bersama, sudah juga dialami dalam pelayanan. Tetapi tega-teganya Yudas dia mengkhianati Tuhan Yesus. Mencium, bukan ciuman tanda kasih sayang, tapi ciuman kepalsuan, ciuman pengkhianatan. Sudah orang baru bilang, Yudas tikam dari belakang satu Tuhan Yesus, bahkan tikam dari nikah. Karena memang betul-betul dia mengkhianati Tuhan Yesus, musuh dalam selingkuh. Bayangkan saudara, ketika kita berjumpa dengan orang yang demikian, hari-hari ada bentoran, hari-hari makan bentoran, hari-hari ada kotoran di rumah, orang telah menunjukkan yang baik, tapi ternyata hatinya itu penuh dengan akar kepahitan, penuh dengan kepalsuan, sehingga dia tega mengkhianati orang yang melakukan kebaikan. Bukankah saudara hal ini sangat menyakitkan, menyedihkan? Namun saudara, Tuhan Yesus dia tidak pernah balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Yesus dia maha pengasih, dia maha pengampun. Sekalipun Yesus dia harus dikhianati, Yesus dia harus diludahi, dia harus difitnah, dipukul, dicambuk,
kerja keselamatan tetap dilakukan, dilaksanakan oleh Tuhan Yesus supaya kita memperoleh keselamatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari 12 murid Tuhan Yesus, Yudas yang menjadi pengkhianat. Bahkan saudara, kalau kita melihat di ayatnya yang ke-50 dikatakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bayangkan saudara, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus semua, 12 murid Yesus, yang satu Yudas mengkhianati Yesus, yang 11 ada bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi yang ada terpasang badan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang mau membela Tuhan Yesus, tidak ada yang mau menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Semua melarikan diri, tidak mau ikut dalam jalan sengsara yang dialami oleh Tuhan Yesus. Barangkali saudara yang terkasih, ketika orang hidup di zaman Yudas 2000 tahun yang lalu, kita juga pasti tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Yudas, tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh para murid, meninggalkan Tuhan Yesus sendiri, menderita sendiri. Namun saudara, jujur kita mengatakan, justru itu yang terjadi sekarang ini. Ketika dihadapkan dengan situasi yang berat, ketika dihadapkan dengan pergumulan, dengan problem hidup yang berat, terkadang saudara, kita meninggalkan Tuhan Yesus. Ada anak muda karena pacar, dia harus rela mengkhianati imannya, tinggalkan kekristenan, tinggalkan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya yakin anak-anak remaja teladan yang itu saat ini tidak akan seperti Yudas, tidak akan mengkhianati Tuhan Yesus hanya karena pacar, tetap berimankan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, ada juga yang meninggalkan Yesus, mengkhianati Yesus karena posisi, karena jabatan, karena kekuasaan, karena kedudukan, rela mengkhianati Tuhan Yesus. Bahkan saudara, dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sekarang ini, ada banyak orang yang mengkhianati Tuhan Yesus karena apa? Karena cuan, karena uang, saudara. Karena itu kita melihat dikatakan dalam Alkitab, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan itulah yang dilakukan oleh Yudas. Yudas yang dijanjikan akan diberikan 30 keping perak, sehingga dia rela mengkhianati Tuhan Yesus. Karena apa? Karena uang. Namun saudara, dikisahkan bahwa akhir hidup Yudas, dia gantung bunuh diri dan perutnya itu terkulai ke tanah. Artinya dia mati sia-sia. Dan itulah hidup orang yang mengkhianati Yesus, orang yang tidak setia kepada Tuhan Yesus. Ending atau akhir kehidupannya adalah hidup yang mengenaskan, hidup yang ironis, hidup yang sia-sia. Nah, karena itu saudara yang terkasih, belajar dari firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Kita ini adalah pengikut Yesus masa ini. Dikatakan adalah masa revolusi industri 4.0, memasuki 5.0. Kadang-kadang saya juga tidak paham dengan semuanya, anak-anak lebih memahami. Apalagi di dunia ilmu pengetahuan teknologi, anak-anak muda yang lebih menguasai IT. Kalau orang tua kadang-kadang gagal teknologi, gagal, tidak terlalu tahu seperti anak-anak. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sekali lagi bahwa walaupun mengalami perubahan, karena bahasa filosofi mengatakan segala sesuatu berubah, di dunia ini semua berubah. Karena memang perubahan itu selalu ada dari waktu ke waktu, setiap saat di segala tempat. Tetapi yang tidak pernah berubah adalah kasih Tuhan. Yang tidak pernah berubah adalah kuasa Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya, tidak ada orang yang menghalangi, tidak ada ruang atau tempat yang menghalangi kasih kuasa Tuhan Allah. Itu yang tidak pernah berubah. Karena itu iman kita pun tidak pernah berubah. Kita ingatkan saudara, bahwa kalau hidup kita melekat erat dengan Tuhan, hidup kita akrab dengan Tuhan, pasti tidak akan terjadi pengkhianatan seperti yang dialami oleh Yesus terhadap Yudas Iskariot. Tapi orang kalau jauh dari
mengkhianati istri, mengkhianati suami, anak-anak mengkhianati orang tua dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dikhianati itu sakit, saudara. Anak muda saja ketika pacaran dikhianati oleh pacarnya sakit hati. Bahkan orang seringkali mengatakan rasa-rasa mau mati. Tapi itulah saudara. Karena itu jangan mengkhianati, jangan sampai kita dikhianati, supaya betul-betul hidup kita menyatakan inilah saya Tuhan. Adalah murid Tuhan yang tetap setia, yang tetap taat. Bahkan komitmen iman kita tidak akan pernah luntur, tidak akan gugur, tapi kita tetap meyakini bahwa Tuhan adalah juru selamat kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa ketika kedekatan kita dengan Tuhan, keakraban kita sebagai orang beriman terpelihara, maka apapun yang dihadapkan kepada kita, kita tetap tegak berdiri. Sekalipun ditampi, sekalipun ada godaan, tapi kita percaya iman kita melekat erat kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Saudara yang terkasih, ada firman yang mengatakan bahwa kedekatan Tuhan, kedekatan kita umat Tuhan dengan Tuhan, hal itu melalui sentuhan rohani. Seperti apa sentuhan rohani itu? Ketika kita selalu belajar firman Tuhan, ketika selalu ada doa, ketika selalu ada pujian rohani, maka itulah firman Tuhan. Itulah sentuhan rohani yang menginspirasi kita, yang menguatkan kita, yang meneguhkan iman kita, supaya kita tidak mengkhianati Tuhan Yesus, tapi kita tetap ada dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ketika orang punya problem hidup yang berat, seorang menyanyi lagu-lagu rohani, kita baca Alkitab, sebab saat ini saudara kadang-kala kerinduan kita untuk belajar Alkitab lebih dinominasi itu kalah. Orang lebih suka lihat Facebook, orang lebih suka lihat Instagram, orang lebih suka main media sosial daripada baca Alkitab. Sehingga kadang-kala saudara iman kita tidak dibangun, iman kita jadi luntur oleh karena apa yang ditawarkan oleh zaman. Kalau orang sudah baca Alkitab, iman kita bisa goyah. Kalau kita tidak ada lagi dalam persekutuan yang beribadah, iman kita pun bisa goyah. Saya pernah bertemu dengan seorang ketua wanita Romi dari Mitra. Dia bilang begini, Ibu Pendeta, saya selalu mensosialisasikan kepada ibu-ibu supaya di rumah ada mimbar. Saya tidak mengerti apa yang dia maksud dengan mimbar. Saya katakan, iya, Ibu, di rumah kita ada mimbar. Saya pikir mimbar seperti yang dibawa yang kecil yang ada di rumah. Tapi dia bilang begini, Ibu Pendeta, kita akan masuk ke mimbar bahwa di setiap rumah orang Kristen, orang percaya, bukan cuma mimbar yang kelihatan, tapi mimbar yang dia maksudkan, yang katakan adalah ibadah, adalah doa, adalah firman, adalah pujian yang setiap hari, entah itu pagi hari, entah itu sore atau malam hari, tergantung situasi keluarga. Sebab kalau ada mimbar, ada firman, ada doa, ada pujian, pasti iman orang tua, iman anak-anak jadi kuat, melekat erat kepada Tuhan, tetap ada dalam kesetiaan suami istri, anak-anak juga tetap hidup takut akan Tuhan. Itu yang kita maksud dengan mimbar. Artinya saudara, kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Sebab hanya dengan cara yang demikian, tidak ada pengkhianatan, tidak ada kepalsuan. Sebab saudara, kalau itu terjadi sangat-sangat menyakitkan. Tapi saya percaya bahwa saudara, kita semua sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, seperti yang saya katakan, akan membangun mimbar dalam rumah kita. Kita akan senantiasa hidup setia kepada Tuhan Allah. Firman Tuhan sepanjang minggu sengsara ini itu mengingatkan kita, menginspirasi supaya kita boleh mengevaluasi kehidupan kita, sejauh mana kehidupan kita ini dekat dengan Tuhan. Ada yang harus dibenahi, ada yang harus diperbaiki. Kalau hal yang baik
baku-baku baik suami istri, orang tua, anak, maka kebahagiaan yang sejati akan kita nikmati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, secara khusus lagi adik-adik remaja, waktu tes tertulis di jemaat pemilik LOI bulan lalu orang baku dapat. Sekarang sebelum final kali sampaikan dengan Tuhan orang baku dapat lagi. Saya percaya bahwa adik-adik remaja ini melalui proses pemilihan remaja teladan dibentuk, diproses oleh Tuhan Allah. Menjadi juara itu adalah penting, tetapi lebih penting adalah ketika karakter kalian itu telah dibentuk oleh Tuhan menjadi karakter-karakter gereja masa depan. Sebab kalian adalah gereja masa depan dan masa depannya gereja. Kalian adalah bangsa masa depan dan masa depannya bangsa. Sebab kepemimpinan itu pasti regenerasi. Ada saat yang tua memimpin, tapi ada saat juga yang muda-muda akan menjadi pemimpin. Maka di tangan kalian pasti ada tongkat estafet yang kalian akan pegang terus untuk menjadi pemimpin. Pemimpin gereja tetapi juga pemimpin bangsa. Jadilah teladan, jangan sama dengan Yudas. Tapi jadilah teladan. Adopsi karakter Kristus penuh kerendahan hati, kesetiaan, ketaatan, kesabaran, supaya kalian betul-betul akan mempersembahkan hidup kalian menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Yang pasti bahwa ketika anak-anak remaja ini menunjukkan sikap yang baik, semua orang akan berjempol seperti ini. Tapi kalau anak-anak mereka tidak hidup setia, apalagi di zaman sekarang ini ada tawaran-tawaran narkoba, seks bebas dan seterusnya. Ketika terperosok pada hal yang demikian, bukan jempol bagi, malah jempol bagi yang akan diberikan kepada anak-anak yang tidak takut Tuhan. Dan saya percaya bahwa anak-anak remaja ini adalah anak-anak yang takut Tuhan. Baik remaja teladan tahun lalu, tapi juga remaja teladan tahun 2023. Jadilah teladan dimanapun kalian berada. Ibu bapak saudara-saudara, kita percaya bahwa anak-anak kita pun mereka akan jadi teladan. Ketika keteladanan itu mereka boleh mati dalam kehidupan keluarga. Bukan kepalsuan, bukan kawin, tapi original. Semua orang suka original, yang asli, artinya yang murni, yang dapat kita tunjukkan. Itulah kasih Kristus, kasih Tuhan yang murni, tanpa menuntut balas, tanpa pamrih, kasih agape. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan kita terjemahkan dalam hidup nyata kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita dengarkan lagi puji-pujian.